Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan membaca kitab-kitab khurafat milik Ba'alawi yang membahas terkait keramat dari Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sakop, atau yang lebih terkenal disebut Habib Al-Idrus. Akan ada 4 khurafat yang akan saya bacakan dalam video kali ini. Namun sebelum masuk pada pembahasan itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya langsung masuk pada poin pembahasan. Kitab yang akan saya baca masih kitab Kanzul Barohin halaman 134, kemudian loncat di halaman 138. Dari kedua halaman ini saya menemukan 4 cerita khurafat terkait keramat dari Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sakop atau Al-Idrus. Saya tampilkan teksnya di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak dari apa yang saya baca. Kalau ada bacaan yang salah, mohon diluruskan dalam komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makasa salasa sinina yarkudu alal mazabili riyadatan li nafsih summa hajaran nauma aksaro min isrina sanatan lam yarkud fiha la lailan wala naharon walam yazal ala dhalika hatta balaho rutbatal masyayihil akabiri wasorofi rutbatin yakidu alaiha bil khonasir wa tarofalahu bil kamali kullu mutakoddimin wa ma'asir. Artinya apa? Artinya bahwa Habib Abdullah bin Abu Bakar ini menghabiskan waktu selama 3 tahun ini berbaring atau tidur di atas tumpukan sampah sebagai bentuk latihan bagi dirinya. Kemudian beliau meninggalkan tidur selama lebih dari 20 tahun, di mana beliau tidak tidur di malam hari dan tidak tidur di siang hari. Dan beliau terus melakukan hal tersebut hingga mencapai derajat seorang syekh besar. Dan beliau berada pada derajat yang dipegang oleh jari-jari kelingking dan setiap pendahulu dan orang sezaman mengakui kesempurnaannya. Nah, jadi dalam kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah halaman 134, ini dikatakan bahwa Habib Abdullah bin Abu Bakar ini tidur selama 3 tahun di tumpukan sampah. Ini sebagai bentuk latihan. Entah latihan apa yang dimaksud. Tirakat ini tirakat. Jadi tirakatnya tidur selama 3 tahun di tumpukan sampah. Nah, setelah proses 3 tahun tersebut, kemudian Habib Abdullah bin Abu Bakar ini tidak tidur selama 20 tahun lebih, baik tidur siang maupun tidur malam. Nah, ini bayangkan khurafatnya di sini. Orang latihan tirakat. Kalau memang ini adalah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, kenapa harus tidur di tempat yang kotor, yaitu tidur di tumpukan sampah? Ini sudah nggak masuk akal. Itu terjadi selama 3 tahun lamanya. Nah, setelah 3 tahun itu dilalui, kemudian tidak tidur selama lebih dari 20 tahun, baik siang maupun malam. Kira-kira penonton, khususnya yang mukibin, ini percaya tidak? Manusia tidak tidur selama lebih dari 20 tahun.
sementara tetap punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga, punya tanggung jawab menafkahi keluarga, mencari rizki. Setelah kecapean mencari rizki, tentu badan butuh istirahat. Ini untuk fisik orang yang normal. Tidak tidur selama 2 hari saja rasanya keliengan. Nah ini Habib Abdullah bin Abu Bakar ini tidak tidur selama lebih dari 20 tahun, baik siang maupun malam. Tentu ini cerita dobol. Jangan bicara mungkin loh. Nanti bilangnya mungkin-mungkin saja kalau Allah menghendaki. Oke. Jangan disamakan dengan kisah Ashabul Kahfi yang di situ ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun lebih. Itu kan ditidurkan oleh Allah. Dalam Al-Quran ini Allah lagi menjelaskan dan lagi menampakkan kekuasaan Allah, di mana Allah mampu menidurkan hambanya selama lebih dari 300 tahun. Itu kehendak Allah. Tapi dalam kitab Kanzul Barohin halaman 134 ini tidak membawa nama Allah. Ini adalah proses latihan. Pertama, dimulai dari tidur di tumpukan sampah selama 3 tahun. Kemudian proses berikutnya tidak tidur selama lebih dari 20 tahun. Ini tidak membawa-bawa Allah sama sekali. Ini proses latihan agar mencapai derajat syekh besar. Mestinya orang pengen mencapai derajat syekh besar, ya bukan tirakat dengan model semacam ini. Mestinya kan belajar. Orang pengen disebut syekh, apalagi syekh besar, ya jalan satu-satunya ya belajar. Perbanyak ilmu, perdalam ilmu. Sehingga pada saatnya akan mencapai derajat syekh besar. Lah kalau pengen mencapai derajat syekh besar, model latihannya itu tirakat, tidak tidur di tempat yang layak, tidurnya di tumpukan sampah selama 3 tahun, kemudian berlanjut tidak tidur baik siang maupun malam selama 20 tahun lebih. Ini kebohongannya di sini. Ini kebohongan ini. Satu, saya tidak percaya sama sekali. Kemudian saya masuk pada halaman 138, masih di kitab Kanzul Barohin Al-Kasbiyah. Saya baca teksnya. Min kalamihi wasana il akabiri alaih wa kana yaqulu hal mimma bariza fi jami'il ulu wa kana yaqulu law syi'tu an asnifa ala harfil alibi mi'ata mujallidin la fa'altu wa kana yaqulu waradat alal qalbi ulumun la yumkinu syarhuha wala isfa'uha. Artinya apa? Dari sabdanya dan pujian para ulama besar, beliau pernah berkata, adakah yang dapat menyaingi atas keilmuan saya? Ini bentuk kejanggalan saya, di mana seseorang yang katanya wali Allah, kemudian syekh besar, kemudian dari mulutnya keluar kata-kata sombong yang berbunyi, adakah ulama yang ilmunya setara dengan saya? Ini perkataan dari Syekh Abdullah bin Abu Bakar. Jadi merasa bahwa dirinya ini paling alim, sehingga sampai berani menantang, adakah orang yang kealimannya lebih dari saya? Mestinya orang alim, orang apalagi wali, disebut wali, ya dari mulutnya nggak keluar kata-kata kotor atau kata-kata sombong. Ini kan membanggakan diri, seakan-akan bahwa ilmunya Habib Abdullah bin Abu Bakar ini tiada banding, tiada tanding, sehingga berani sesumbar, adakah orang di dunia ini yang ilmunya setara dengan saya? Ini kesombongan yang kedua. Kemudian yang ketiga, beliau juga pernah berkata, seandainya aku mau, aku dapat menulis 100 jilid dengan huruf alif. Nah ini keren. Jadi andai kan Habib Abdullah bin Abu Bakar ini mau, maka Habib Abdullah bin Abu Bakar bisa menulis kitab dengan modal huruf alif saja, maka akan menjadi 100 jilid kitab. Jadi modal huruf alif saja akan tercipta rangkaian ilmu yang ilmu itu ketika ditulis ini mencapai 100
jilid. Ini baru huruf alif, belum ba, belum ta. Maka akan mencapai ribuan jilid kitab. Tapi kalau mau, cuma Habib Abdullah bin Abu Bakar kan nggak mau, sehingga ya nggak menulis kitab dari modal huruf alif saja sehingga tercipta 100 jilid kitab. Ini kalau Muhyiddin percaya banget cerita-cerita semacam ini dianggap sebagai cerita keramat yang luar biasa. Tetapi ya untuk saya pribadi saya sangat tidak percaya. Karena saya bisa mempercayainya ketika memang terbukti. Dan benar-benar Habib Abdullah bin Abu Bakar ini menulis kitab modal huruf alif saja akan tercipta 100 jilid kitab. Nyatanya tidak terbukti, sehingga saya tidak percaya. Bahkan untuk sesumbar semodel itu, saya pun bisa. Kalau saya mau, maka saya bisa membuat 200 jilid kitab dengan modal huruf saja. Cuma saya tidak mau menulis. Nah, itu kan bohong-bohongan. Perkataan semacam itu adalah perkataan bohong-bohongan, sesumbar, sombong, omong kosong, tiada bukti. Itu yang ketiga ya. Sementara yang keempat, Habib Abdullah bin Abu Bakar ini berkata, ilmu yang tak bisa dijelaskan dan tidak pula bisa diungkapkan telah turun ke hatiku. Jadi maksudnya adalah bahwa Habib Abdullah bin Abu Bakar ini seringkali tiba-tiba turun ilmu kepadanya. Ilmu yang tidak bisa dijelaskan dan ilmu yang tidak bisa diungkapkan. Itu ilmu apa? Ilmu tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa diungkapkan. Padahal yang namanya ilmu adalah pengetahuan. Al-ilmu itu artinya pengetahuan. Yang namanya pengetahuan ini bisa disampaikan dan bisa dijelaskan. Ketika disebut ilmu tapi tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa disampaikan, lah ini ilmu model apa? Nah itu kan bukan ilmu. Karena apa? Karena definisi ilmu adalah sebuah pengetahuan, dan pengetahuan itu bisa disampaikan dan bisa dijelaskan. Ketika disebut ilmu tapi tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa disampaikan, ya berarti bukan ilmu. Ayo Mukibin, komentari. Ini ilmu apa? Sampai ilmu itu turun ke Habib Abdullah bin Abu Bakar, tapi ilmunya tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa diungkapkan. Ini ilmu apa? Ya kan? Lagi-lagi kitab Ba'alawi membagongkan sekali. Nah, dari keempat cerita, mulai cerita tidur di tumpukan sampah selama 3 tahun, kemudian disambung tidak tidur selama lebih dari 20 tahun. Saya juga tidak percaya karena ini bukan keramat, tidak mengatasnamakan Allah, tapi lebih mengunggulkan sosok Habib Abdullah bin Abu Bakar. Ini khurafat. Kemudian yang kedua, beliau sesumbar dengan ucapan, apakah ada orang di dunia ini yang ilmunya setara dengan keilmuan saya? Ini ucapan sombong. Ini enggak semestinya diucapkan oleh orang yang mengklaim dirinya sebagai wali dan syekh besar. Yang ketiga, ucapan bohong lagi. Andaikan saya mau, kata Habib Abdullah bin Abu Bakar, saya bisa mengarang kitab dengan jumlah 100 jilid hanya modal huruf alif saja. Jadi huruf alif saja ketika dikupas oleh Habib Abdullah bin Abu Bakar ini akan menjadi ilmu, yang ilmu itu ketika ditulis ada 100 jilid. Ini double. Kemudian yang terakhir, tiba-tiba seringkali Habib Abdullah bin Abu Bakar ini turun ilmu kepadanya, ilmu yang tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa diungkapkan. Nah ini ilmu model apa? Yang namanya ilmu bisa dijelaskan dan bisa diungkapkan. Ketika tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa diungkapkan, yaitu bukan ilmu. Nah, dari keempat dongeng khurafat yang tertulis dalam kitab Kanzul Barohi halaman 134, kemudian halaman 138, ini menjadi penguat data bahwa memang Ba'alawi ini hobi ndobol, hobi khurafat, hobi mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Nah ini untuk Muhyiddin, monggo, apakah cerita semacam ini mau dianggap sebagai sebuah keramat yang luar biasa atau hanya dianggap sebagai cerita dobol-dobolan semata? Bagi akal yang waras,
tentu akan menganggap bahwa cerita ini adalah cerita yang dobol semata. Saya akhiri kajian ini, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.